Presentasi jumlah pemudik dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun ini jumlah masyarakat yang menjalankan tradisi tahunan itu mencapai 26 juta orang. Alat transportasi yang digunakan pemudik pun beragam. Namun moda transportasi darat seperti mobil pribadi, kereta api dan sepeda motor menjadi sarana utama pemudik menuju kampung halaman. Nah, di sini ada yang namanya traffic counting. Traffic counting ini gunanya untuk memantau secara real time bagaimana kondisi di jalur utara, jalur tengah, dan juga jalur selatan. Nah, di mana semua jalur ini kita bisa melihat kendaraan apa sih yang melintasi jalur-jalur ini. Nah, dari pantauan traffic counting ini terlihat bahwa lebih dari 50% kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi, terutama kendaraan sepeda motor. Nah, ini artinya dari tahun ke tahun semakin banyak jumlah pemudik yang memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi menuju ke kampung halaman mereka. Di sisi lain, moda transportasi bus antar kota dan antar provinsi mulai ditinggalkan pemudik. Kualitas dan kuantitas yang belum mumpuni, ditambah waktu tempuh serta tarif bus yang fluktuatif, menjadi penyebab bus tidak lagi menjadi moda transportasi favorit pemudik. Saya pernah beberapa tahun gitu, itu penuh banget, pasti rebutan. Terus belum lagi daerah yang saya lalui itu macetnya luar biasa, jadi emang lebih enak tuh bawa kendaraan sendiri. Kalau angkutan bis itu baik sih Mbak, cuman saya kurang nyaman aja dengan fasilitasnya mungkin ya. Kurang diperbarui lagi bis-bisnya juga. Dalam kurun 5 tahun terakhir, bus yang mengabaikan faktor kelayakan serta keamanan kerap terlibat kecelakaan dan menelan ratusan korban jiwa. Pemerintah melalui instansi terkait selalu melakukan pemeriksaan rutin kelayakan angkutan mudik lebaran. Sayangnya, pengecekan kelayakan bus hanya formalitas belaka. Kami mencoba melihat langsung kelayakan bus di beberapa terminal di Jabodetabek. Dari penelusuran ini, kami mendapati beberapa bus tidak memenuhi standar keselamatan dan kelayakan jalan. Di beberapa bus yang kami hampiri terdapat kursi penumpang yang rusak, penerangan kabin tidak berfungsi, sistem pengereman kurang baik, tidak berfungsinya sabuk pengaman, serta tidak adanya kotak P3K. Beberapa pihak menilai pemeliharaan bus menjadi problem besar sistem transportasi darat Indonesia. Selain pengemudi, pemilik dan pengguna jasa wajib memastikan kelaikan kendaraan sebelum meninggalkan terminal. Karena tidak semua pengusaha bis itu sangat sadar mengenai pentingnya pemeliharaan kendaraan. Tidak semua awak kendaraan itu paham bagaimana mengetahui kondisi fisik dari kendaraannya. Dan sayangnya juga pemerintah itu kurang menurunkan jumlah safety inspektornya di terminal-terminal yang kita tahu itu menjadi titik lemah dari pelaksanaan perjalanan. Sementara pemerintah mengakui lemahnya pengawasan uji kelaikan angkutan darat khususnya bus. Yang memang selama ini kita ajukan cek juga ada berkala kan, uji berkala segala macam. Tapi mungkin itu belum maksimal. Nah, ya nanti ke depan ya saya sebagai Dirjen Perhubungan Darat itu akan saya pastikan untuk kualitasnya secara profesional harus lebih baik. Ya, nggak bisa main-main lagi itu namanya kita lakukan KIR ya uji berkalanya sekedar aja, tapi harus betul-betul. Perlu langkah konkret pemerintah dan pihak terkait untuk memperbaiki sistem transportasi darat, khususnya kualitas bus antar kota antar provinsi. Peningkatan kualitas serta kuantitas angkutan bus diharapkan berdampak menurunkan jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor. Anissa Pratiwi, Dika Widiarto melaporkan untuk NET.